Seorang kakak perempuan tanpa sengaja menemukan dua anak hewan aneh. Tubuh mereka berwarna merah muda seperti permen QQ. Tidak bisa dikenali jenisnya. Melihat makhluk kecil yang lemah dan terus berjuang di tangannya, kakak perempuan yang tidak berpengalaman itu tampak bingung. Tapi ia tetap mengambil handuk pacarnya untuk membungkus mereka, lalu memberi mereka sedikit susu hangat dengan suntikan. Si kecil melambaikan tangannya sebagai tanda puas. Agar bisa merawat mereka lebih baik, kakak perempuan itu menjadi super dad. Memberi susu tiap beberapa jam. Salah satu dari mereka sangat aktif. Setiap kali diberi makan, ia selalu mengisap dengan lahap, bahkan memegang sedotan dan makan dengan antusias. Namun, yang satunya tampak sangat lemah dan tidak tertarik pada makanan. Jadi kakak perempuan itu hanya bisa menaruhnya di kantong penghangat untuk dipantau. Untungnya, setelah dirawat siang dan malam oleh kakaknya, kedua anak itu tumbuh lebih besar. Namun, yang lebih kecil tetap lesu. Tapi ia sangat manja, selalu berubah menjadi monyet plaster yang memeluk erat jari kakaknya. Kakaknya pun sabar menyusuinya dengan jarum suntik. Sedangkan satunya semakin kuat, bahkan bisa berbaring di baskom kecil minum susu. Awalnya dikira kedua anak itu akan tumbuh sehat seperti ini, tapi tak disangka yang lebih kecil akhirnya tetap pergi juga. Mungkin karena merasa bersalah, kakak perempuan itu makin perhatian dan penuh kasih sayang pada anak kecil yang tersisa. Benar-benar menganggapnya harta berharga. Setiap hari ia memeluknya, takut terjadi sesuatu padanya. Meski sudah bisa makan sendiri, kakak tetap menyuapinya susu langsung. Takut ia merasa tersakiti. Setelah kenyang, ia menggendong dan memainkannya penuh kasih. Namun, si kecil ternyata cukup keras. Tak lama ia mulai mengayunkan tangan kecilnya sebagai perlawanan. Tapi di bawah rayuan manis kakak, si kecil pun cepat terlelap. Seiring waktu, tubuh si kecil makin besar, bulunya yang lebat membuatnya makin menggemaskan. Rasa sayang kakak kepadanya makin dalam. Tiap hari ia merawatnya dengan makanan dan minuman enak. Benar-benar memperlakukannya seperti permata di tangannya. Kadang ia juga mendandaninya, sehingga si kecil tampak seperti putri kecil yang anggun. Si kecil makin bergantung pada gadis itu. Saat keluar rumah ia harus diam-diam bersembunyi di dalam tas punggung, tak mau berpisah sedetik. Agar si kecil tidak bosan, kakak rela mengeluarkan uang membelikannya mobil kecil. Dengan mobil kecil itu, meski tanpa kakak, ia tetap bisa menghibur diri. Saat kakak punya waktu, ia membawa si kecil bermain di alam. Tak disangka, si kecil menunjukkan kemampuan memanjat. Bahkan kadang ia merentangkan tangan dan terbang melawan angin. Karena itu, kakak membuat alat panjat kecil, agar si kecil bisa mengekspresikan sifat alaminya. Suatu hari, saat si kecil memanjat tinggi, ia tampak ingin melompat turun. Kakak cemas mengulurkan tangan untuk menangkapnya, dan si kecil mendarat tepat di telapak tangannya. Sejak itu, mereka membentuk keharmonisan saling memahami. Setiap kali kakak mengulurkan tangan, si kecil melompat ke pelukannya tanpa ragu. Setiap lompatan jadi janji pengertian di antara mereka, dan telapak tangan kakak jadi pelabuhan teraman baginya. Dari yang awalnya canggung, hingga kini saling memahami tanpa kata. Setiap lompatan mengandung kekuatan cinta. Cinta yang membuatnya belajar berani, dan cinta pula yang membuatnya tak ragu melompat.